Halo teman-teman, Bahas Saham kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang selama ini juga banyak diperbincangkan di beberapa sosial media yang berhubungan dengan saham, seperti misalnya Stockbit. Nah, hal itu membuat saya juga penasaran, dan saya akan mencoba membahas emiten ini, karena kalau kita lihat, dia sudah mengeluarkan laporan kuartal terakhir di tahun 2023. Nah, seperti apa? Mari kita sama-sama melihat teman-teman investor. Secara umum untuk saham Dimas ini sebenarnya dari semenjak IPO emiten ini bisa dikatakan belum menghasilkan gain bagi orang yang menginvestasikan dari awal. Dan kalau kita lihat di sini secara all time, emiten ini mengalami penurunan harga kurang lebih 26,48%. Nah, hal ini tentunya membuat kita sama-sama tertarik melihat emiten ini. Padahal sebenarnya dari sisi kinerja, emiten ini bisa dikatakan cukup bagus dan performanya cukup baik teman-teman investor. Tetapi untuk harga sahamnya, dia tetap berada di kisaran harga kurang lebih 150 sampai dengan di 200. Memang di tahun 2020 atau di tahun 2019 itu, dia pernah mencapai di harga 300. Nah, apakah nanti ada potensi atau peluang untuk mencapai ke sana? Seperti biasa, saya akan mencoba membahas singkat melalui fundamental maupun teknikal dan juga news-news yang beredar belakangan ini. Baik, yang pertama dari analisis fundamentalnya. Untuk historis laba dari emiten Dimas ini, untuk grafiknya bisa kita lihat di sini secara periode per periode dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebenarnya tidak terlalu buruk teman-teman investor untuk laba bersihnya, karena di sini jelas terlihat bahwasanya sampai dengan akhir tahun 2023 dia mampu mencatatkan laba kurang lebih sama atau menyamai laba di tahun periode tahun 2022. Nah, memang penurunannya itu di tahun 2021, tetapi kalau kita lihat secara grafik ini jelas terlihat bahwasanya performa dari emiten ini masih cukup menarik teman-teman. Memang di tahun 2019 dan tahun 2020 lah performanya yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Nah, tetapi untuk tahun 2023 ini saya rasa ini cukup bagus juga dan sepertinya akan memberikan gambaran yang bagus untuk prospek kedepannya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui sedikit informasi untuk dividend yield, karena dividend yield ini langsung berhubungan dengan laba bersihnya. Di periode tahun 2022 dia mencapai angka kurang lebih di 7,45 dengan harga sekarang teman-teman. Tadi di angka 161. Nah, apabila labanya kita katakan sama atau kurang lebih sama ya teman-teman di tahun 2022 yang mencapai 1,2 dan 2023 juga mencapai 1,2, berarti nanti dividend yield-nya ini kurang lebih akan sama di angka 7,45% di tahun 2023, untuk tahun buku 2023 maksud saya, yang akan dibagikan di tahun 2024. Nah, ini hal yang menarik ya teman-teman, karena secara yield-nya itu sudah di atas 5% dan tentunya saya yakin investor juga pasti akan memanfaatkan periode sekarang itu pada saat harga sahamnya masih belum naik tinggi untuk mengakumulasi emiten ini, kalau memang tujuannya untuk mengambil dividennya teman-teman. Nah, itu saya katakan kenapa dari dividend yield ini kita bisa berasumsi bahwasanya akan banyak investor untuk mengambil ataupun membeli emiten ini pada harga sekarang, karena yield yang ditawarkan itu semakin cukup tinggi ya teman-teman, karena perolehan labanya juga sama. Ya mungkin memang untuk penurunan harga sahamnya bisa jadi peluangnya ada ke depannya, tetapi inilah saatnya dividend yield-nya itu sudah ditawarkan dengan harga cukup menarik, dan tentunya kalau ada penurunan lagi dari harga sahamnya, tentunya dividend yield ini otomatis akan meningkat teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut dari laba 1,2 triliun tadi, sebenarnya hal-hal apa saja sih yang sebenarnya berkontribusi baik secara positif maupun negatif ya. Yang pertama dari pendapatan. Memang kalau dari sisi pendapatan kita lihat di sini dari tahun 2022 dan tahun 2023 itu beda tipis ya teman-teman. Memang lebih tinggi sedikit di tahun 2022, tetapi untuk pendapatan usaha di tahun 2023 ini juga kurang lebih hampir menyerupai atau sama. Tapi mungkin timbul pertanyaan dari kita, kalau memang dari pendapatannya saja tidak bisa melebihi pendapatan tahun 2022,
apakah ini tidak ada growth yang terjadi di emiten ini atau tidak ada peningkatan performa? Ya bisa saja terjadi. Tetapi mungkin ada banyak faktor ya, karena kita tahu untuk Dimas ini bergerak di bidang aset yang penjualan aset ataupun sebagainya teman-teman, seperti tanah dan juga lahan. Mungkin di tahun 2023 ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi sehingga penjualan ataupun revaluasi dari asetnya itu tidak menyerupai di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat ya, dari tahun 2022 maksud saya, ini juga perlu diperhatikan dari keuntungan penjualan aset tetapnya atau gain on sale-nya itu di angka tahun 2022 itu mencapai angka 1 triliunan, teman-teman. Nah, jadi bisa disimpulkan sebenarnya untuk peningkatan laba di tahun 2022 itu karena adanya penghasilan lain-lain yang bisa dikatakan bukan penghasilan rutin, sehingga memang kalau secara umum, misalkan kita kurangi saja keuntungan penjualan aset ini dari tahun 2022, tentunya bisa kita simpulkan untuk performa 2023 ini semakin lebih bagus dari tahun 2022. Baik, kita lanjut untuk historis ekuitasnya. Untuk ekuitas ini saya kurang tertarik ya teman-teman investor, karena untuk ekuitasnya sendiri dia sepertinya mengalami penurunan ya dari tahun 2018. Kalau kita tarik datanya, untuk rata-rata ekuitas itu mengalami penurunan 5% setiap tahunnya. Nah, ini hal yang menurut saya kurang menarik dari emiten ini. Tapi bisa saja terjadi memang karena kita tahu bersama emiten ini rutin dalam membagikan dividen, dan dividen yang dibagikan juga tidak sembarangan ya teman-teman. Dari tahun lalu saja dia membagikan dividen di angka 100% untuk dividen payout ratio-nya dari seluruh labanya. Nah, ini yang membuat emiten ini cukup bisa dipertimbangkan, karena walaupun memang historisnya ekuitasnya itu mengalami penurunan secara periode per periode, tetapi hal itu diakibatkan oleh pembagian dividen yang cukup tinggi dari emiten ini. Nah, itu bisa dimaklumi sih teman-teman, dan sisi positifnya memang pembagian dividen itu disukai oleh banyak investor. Nah, itulah mengapa saya katakan untuk ekuitasnya ini saya rasa sih tidak bermasalah. Apalagi nanti setelah data ekuitas ini kita akan coba menunjukkan data utangnya. Nah, dari sisi utang ini memang terlihat fluktuatif ya. Dia di tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat, tetapi di tahun 2021 menurun signifikan ya. Dan terjadi peningkatan sedikit di tahun 2022 dan 2023 menurun kembali. Nah, ini yang saya katakan tadi, rasio utang terhadap ekuitasnya. Walaupun memang tadi ekuitas itu mengalami penurunan 5% secara rata-rata per tahun, tetapi kalau kita bandingkan dengan utang, itu bukanlah sebuah masalah besar teman-teman investor. Karena rasio utangnya saja terhadap ekuitas itu cukup kecil, hanya 0,14. Jadi artinya walaupun tadi ekuitasnya menurun signifikan, tapi angka tersebut masih cukup lebih tinggi, jauh teman-teman dari sisi utangnya. Nah, sehingga bisa disimpulkan untuk emiten ini rasio likuiditas ataupun pengaruh atau faktor likuiditas itu tidak menjadi masalah, no problem ya teman-teman. Dan kalaupun memang tadi secara ekuitas itu menurun, menurut saya memang tidak terlalu masalah, karena tadi diakibatkan faktor utangnya yang juga cukup kecil, sehingga tidak akan menjadi problem atau masalah, terutama yang berkaitan dengan masalah likuiditas ke depannya. Nah, ini juga menurut saya cukup bagus. Saya sangat suka dari sisi utangnya itu sangat-sangat kecil ya. Jadi untuk emiten ini sih saya yakin akan banyak yang melirik teman-teman, karena likuiditas itu dia aman, sangat-sangat aman. Nah, kita lanjut ke posisi kas. Untuk posisi kasnya juga saya rasa ini cukup menarik ya. Untuk kasnya saja ini sampai dengan tahun 2023 mencapai 1 triliun. Dan terjadi peningkatan ya dari tahun 2021 yang saya rasa cukup signifikan. Nah, tadi kalau kita bandingkan ke utangnya hanya tidak mencapai 1 triliun. Sementara kasnya sendiri saja sudah mencapai 1 triliun. Nah, ini hal yang bagus menurut saya. Artinya dengan menggunakan kas saja, dia bisa melunasi seluruh utangnya. Dan tentu saja masih ada sisa dari kasnya, dan itu bisa dilakukan atau diperuntukkan untuk investasi atau pengembangan dari usahanya teman-teman. Ini cukup menarik. Nah, kita lanjutkan untuk earning per share dan ROE-nya secara historis. Yang pertama dari sisi earning per share,
memang terlihat cukup stagnan ya, dari earning per share 28 di tahun 2019 dan 2020, menurun di tahun 2021, tetapi 2022 dan 2023 dia memiliki EPS yang sama. Ya memang bisa dikatakan stagnan, tapi itu tadi, walaupun seperti itu, dia tetap masih menghasilkan laba yang menurut saya masih kompetitif ya teman-teman. Dan kemudian dari ROE-nya, nah ini hal yang sangat-sangat membuat saya cukup tertarik dengan emiten ini. Yang pertama, kalau kita lihat nilai ROE 5 tahun itu, dari tahun 2019 saja dia selalu mencapai di angka 20%-an teman-teman. Dan itu terulang lagi di tahun 2023 yang mencapai angka 20% dari total ekuitasnya. Artinya dengan menggunakan ekuitas yang tadi kurang lebih di 5 triliun, dia bisa mampu menghasilkan ROE kurang lebih 20% dari keseluruhan ekuitasnya. Itu merupakan hal yang menarik menurut saya. Berarti bisa dikatakan secara laba sebenarnya emiten ini performanya cukup bagus, cukup tinggi teman-teman. ROE 20% itu hal yang sangat-sangat bagus menurut saya. Apalagi kalau kita bandingkan emiten ini dengan emiten sejenis yang ROE-nya itu tidak mencapai angka 10% malah. Dan itulah menjadi hal faktor yang menurut saya emiten ini membuat sangat-sangat akan diminati ke depannya. Dan kalau kita lihat secara rata-rata, ROE 5 tahun itu kurang lebih di angka 17%. Nah ini hal yang sangat-sangat bagus menurut saya. Artinya penggunaan ekuitas yang ada itu sangat efektif dalam menghasilkan laba atau performa emiten ini. Jadi laba yang kita lihat tadi di angka 1 triliun itu sangat-sangat bagus teman-teman, sangat-sangat besar menurut saya. Walaupun memang dia tidak terlihat adanya peningkatan atau growth dari periode ke periode, dari periode sebelumnya maksud saya teman-teman. Nah ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan juga dari harga saham. Ini bisa kita bandingkan dengan ROE tadi. Di mana kalau kita lihat ROE di tahun 2019 tadi itu mencapai angka 20-an persen ya teman-teman. Dan di tahun 2020 juga mencapai angka 20%. Nah perlu kita lihat untuk historis harga saham rata-ratanya di tahun 2019 dan tahun 2020 ini mencapai angka 200-an. Nah ini perlu diingat teman-teman. Pada saat dia mencapai ROE 20%-an di tahun 2019 dan tahun 2020, harga sahamnya itu rata-rata berada di angka 200-an. Nah sekarang di tahun 2022 dan tahun 2023, rata-rata harga sahamnya itu berada di kisaran 168 sampai dengan di tahun 2023 itu di angka 161. Nah ini yang menjadi anomali ya teman-teman. Untuk dari ROE-nya saja dia sudah memiliki ROE yang sama dari periode tahun 2019 dan tahun 2020. Begitu juga tadi kita lihat dari EPS, dia sudah memiliki EPS yang sama, kurang lebih sama dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Sementara untuk harga sahamnya itu belum diapresiasi atau sama dengan periode tahun 2019 dan tahun 2020. Nah inilah hal yang menjadi faktor yang paling kuat menurut saya. Emiten ini pasti akan menuju ke harga 200 lagi, teman-teman investor. Saya yakin karena dari sisi performa, dia sudah hampir menyamai performa tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis harga fundamental. Nah, untuk harga fundamentalnya itu, saya tetap seperti analisis untuk saham lainnya. Untuk PBV itu berada di angka 1 dan juga PER di angka 10. Nah, kalau sekarang kita lihat harga saham Dimas ini berada di angka 161 per lembar saham. Di sini PBV-nya memang sudah dihargai di angka 1,3 dan PER-nya masih dihargai di angka 6,4. Nah, kalau kita kalkulasi, nilai PBV 1 itu berada di angka 121, memang lebih rendah dari harga sekarang. Tetapi nilai per 10 berada di angka 251. Persis seperti harga pada saat dicapai laba di tahun 2019 dan tahun 2020 yang mencapai angka di 200-an teman-teman untuk harga sahamnya. Sehingga kalau saya kombinasikan nilai PBV 1 dan PER 10, harga fundamentalnya itu memang berada di angka 186. Ya memang tidak terlalu jauh gapnya dengan harga 161. Tapi walaupun seperti itu,
masih ada potensi gain yang mungkin bisa didapatkan dengan beli di harga 161 menuju ke angka 15,6%. Apalagi di tahun 2024 nanti tentunya banyak investor yang menanti-nanti pembagian dividen dari emiten ini. Nah, kemudian dari sisi analisis historis, untuk analisis historis itu saya selalu melihat dari sisi historis PBV dan historis pair-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk rata-rata PBV historis selama 5 tahun terakhir itu, untuk grafik yang di atas ya teman-teman, berada di angka 1,63. Jadi sebenarnya secara historis, emiten ini layak dihargai di PBV 1,63, dan untuk pair-nya itu berada di angka 10,72. Nah, dengan harga saham sekarang di angka 161, PBV 1,63 itu seharusnya dihargai di 198 per lembar sahamnya. Dan kemudian per 10,72 itu berada di angka 269. Nah, seperti biasa saya kombinasikan juga secara historis itu berada di harga wajar 234. Nah, ini yang tadi saya katakan sebenarnya sudah menyamai harga di tahun 2019 dan tahun 2020 pada saat performanya cukup tinggi ya, di 5 tahun terakhir. Sehingga kalau memang menuju ke sana, potensi gain yang diperoleh di harga 161 sekarang pada saat saya membuat video ini berada di angka 45%. Cukup menarik teman-teman. Dan saya yakin sih sebenarnya cepat atau lambat, walaupun memang nanti kemungkinan besar ada penurunan kembali dari harga emiten ini, tetapi untuk medium sampai dengan long term, saya yakin ini pasti akan menuju ke harga 200-an kembali. Nah, kita lanjutkan untuk analisis teknikal. Saya mengambil data grafik secara bulanan ya, monthly. Untuk bulanannya, di sini saya mencoba mengambil titik supportnya ya teman-teman. Memang untuk titik support terendah itu kurang lebih berada di harga 120-an ya teman-teman. Kita lihat dari historis, kemudian di sini terjadi support juga di angka, bisa kita katakan di angka 160-an juga teman-teman. Karena kalau secara historis bisa kita lihat adanya pantulan di tahun 2015 ya, secara minor ya, dan kemudian di tahun 2017. Dan kalau kita lihat di sini, di tahun 2022 juga ada pantulan ya, dan tetap bertahan di kisaran harga 160-an. Dan mungkin kalau saya turunkan sedikit ya, mungkin bisa diturunkan sedikit berada di angka 150-an. Jadi memang bisa dikatakan memang untuk harga sekarang itu sudah menjadi bottom ya. Kalaupun memang nanti ada penurunan lagi dari harga ini, dari harga 150-an ataupun harga sekarang di 161, akan jebol kemungkinan ke harga 145 teman-teman. Mungkin 150 sih saya rasa ini akan menjadi harga paling rendah ya. Dan kalaupun memang menuju ke sana, saya rasa tidak ada istilah kita harus membeli emiten ini teman-teman. Karena dari sisi valuasi tadi sebenarnya sudah cukup bagus kalau kita lihat secara historis ya. Dan kalaupun memang terjadi penurunan nanti ke depannya, pasti saya rasa paling rendah itu di angka 150-an tadi, seperti yang kita buat titik support selanjutnya. Dan kalaupun memang terjadi peningkatan atau bullish, pasti akan terkonfirmasi menuju ke harga 200-an. Di sini saya akan mencoba menarik garis secara titik resisten ya. Resisten pertama sepertinya akan berada di harga 180-an ya. Seperti tadi memang sesuai dengan harga fundamental 186 untuk resisten pertama, dan kalau memang dia bisa menuju lebih tinggi lagi, dia akan masuk ke menuju resisten kedua di harga 220-an. Nah, hal menariknya dari sisi teknikal, ini bisa menjadi area buy ya teman-teman di harga 160-an sampai dengan harga kurang lebih di 170, karena memang dari tahun 2022 ya, bulan Juli, terlihat sepertinya ada konsolidasi harganya di sini. Artinya harganya dipertahankan kurang lebih di range harga 160 sampai dengan 170. Dan kalau memang sudah terlihat seperti ini, bisa dikatakan ini adalah fase akumulasi teman-teman. Tapi memang saya heran kenapa
emiten ini tidak ditarik naik karena dari sisi performa juga sebenarnya sudah naik ya dari laba tahun 2023. Tapi bisa saja memang wait and see, dan kalau saran saya mungkin bisa di wait and see dulu kalau memang tipe investornya itu adalah tipe yang risikonya kecil ya. Tapi kalau memang teman-teman berani juga, boleh dibeli di harga sekarang dengan tentunya menggunakan money management dengan mengakumulasi, dan kalaupun turun ke harga 155 ataupun 150 bisa diakumulasi lebih banyak lagi teman-teman. Karena dari sisi performa tadi itu cukup bagus ya dan cukup menarik. Dan secara long term saya yakin ini pasti akan menuju ke harga 186 dan juga ke harga 200-an teman-teman. Karena dari performa juga itu sudah terkonfirmasi sebenarnya cukup bagus ya. Nah, kemudian kita masuk ke analisis sentimen dari sisi beberapa media atau news yang terjadi yang berhubungan dengan emiten ini. Nah, di sini saya ada mengambil beberapa news ya. Yang pertama, untuk Pura Delta Lestari atau Dimas ini memang mengantongi laba sebesar 1,21 triliun di tahun 2023 ya. Nah, di sini ditegaskan lagi untuk penghasilan atau laba performa di tahun 2023 itu penopangnya merupakan pendapatan sektor industri dari penjualan lahan kawasan industri di Greenland International Industrial Center ya. Nah, di sini ditegaskan kembali bahwasanya sektor industri itu menjadi tulang punggung atau penyumbang pendapatan terbesar mungkin untuk usaha perseroan ini. Jadi sebenarnya masih cukup menarik ya dari sisi performa, dan hal ini juga ditegaskan untuk periode di tahun 2024 ini. Emiten Dimas ini membidik penjualan yang mungkin akan bisa direalisasikan mencapai 1,81 triliun. Ini masih pra penjualan ya teman-teman, berarti nanti bisa disimpulkan untuk laba di tahun 2024 kalau memang ini bisa tercapai pastinya akan lebih tinggi dari 1,21 triliun. Nah, inilah tentunya perlu kita perhatikan bersama pedomani juga bahwasanya kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan atau performa yang lebih tinggi di tahun 2024 itu masih terbuka teman-teman. Dan hal yang perlu diingat, emiten ini rutin dan sangat royal membagikan dividen. Nah, itulah mengapa saya yakin ini akan diapresiasi oleh pasar teman-teman untuk harga sahamnya. Nah, sebagai tambahan untuk emiten ini memang bergerak di bidang valuasi dan juga penjualan lahan ya. Dan kita tahu sama-sama untuk lahan itu semakin lama pasti akan semakin menipis, dan tentunya kebutuhan akan lahan di masa depan akan semakin banyak teman-teman. Nah, tentunya ini akan membuat valuasi dari lahan atau aset yang dimiliki Pura Delta Lestari ini otomatis pasti akan meningkat, dan itulah menjadi peluang bagi emiten ini untuk mendapatkan nilai performa yang pastinya tentunya akan melebihi dari periode-periode sebelumnya. Apalagi setelah pandemi, perekonomian sudah mulai bergerak kembali, dan tentunya minat akan kebutuhan dengan lahan untuk sektor bisnis dan juga usaha lain pasti akan semakin meningkat. Dan tentunya hal itu akan dibarengi dengan peningkatan harga jual teman-teman, karena dari valuasinya yang setiap tahun itu signifikan pasti akan meningkat. Nah, tentunya itu pasti akan menjadi faktor pertimbangan juga bagi kita investor untuk melihat prospek untuk emiten ini sebenarnya ke depan itu cukup cerah. Dan tetap menggunakan money management teman-teman untuk melakukan pembelian ataupun penjualan dari emiten ini. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai saham Dimas teman-teman investor. Keputusan tetap kembali ke tangan teman-teman dan tetap menggunakan money management, disclaimer on. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini dalam membahas emiten lain. Terima kasih.